Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi inti dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang perencanaan karangan. Di mana tujuan dari materi ini adalah kalian mengenal berbagai macam bentuk karangan, mengenal langkah-langkah dalam penyusunan karangan ilmiah atau tulisan ilmiah, mengenal dan memahami bagaimana sistematika dalam penulisan ilmiah, mengenal bahasa Indonesia yang baku di dalam sebuah tulisan ilmiah, dan materi pada hari ini akan saya tutup dengan kesimpulan. Jadi, sebelum pembicaraan pada pokok persoalan, ada baiknya saya menyampaikan macam-macam tulisan dalam kaitannya dengan pemakaian bahasa, di mana macam-macam tulisan ini akan sangat mempengaruhi dalam sistematika dan pemakaian bahasa. Pada umumnya, tulisan itu dikelompokkan atas tulisan atau non-fiksi dan fiksi. Nah, di dalam kaitan dengan teknik penyajian, tulisan non-fiksi akan dibedakan atas tulisan ilmiah populer, dan tulisan populer. Tulisan fiksi akan cenderung menggunakan bahasa non-baku. Hal itu terjadi karena tulisan jenis ini memerlukan kebebasan dalam penuangan ide dan banyak digunakan bahasa dialog. Sementara itu, untuk tulisan ilmiah populer dan tulisan populer cenderung menggunakan bahasa semi ilmiah. Hal itu dilakukan karena jenis tulisan populer dan ilmiah populer lebih mementingkan kekomunikatifan yang berkaitan dengan kebiasaan penggunaan bahasa sehari-hari yang ada di masyarakat. Kemudian untuk tulisan ilmiah yang memiliki gengsi atau praktis tersendiri yang tidak hanya mementingkan kekomunikatifan tetapi juga kebenarannya, maka tulisan ini yang biasa berlaku di kalangan ilmuwan menjunjung tinggi akan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan akademisi. Untuk itu, tulisan ilmiah akan menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau standar. Jadi di dalam macam-macam tulisan ilmiah terdapat tulisan ilmiah populer dan tulisan populer, di mana ketiga jenis tulisan tersebut akan diwarnai oleh 3 macam ragam bahasa. Ragam standar akan digunakan dalam tulisan ilmiah. Kemudian tulisan ilmiah populer akan memakai ragam semi standar dan tulisan populer memakai bahasa yang non-standar. Bahasa ragam standar itu maksudnya selalu menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan ragam semi standar itu maksudnya sebagian menggunakan bahasa baku. Sedangkan ragam non-standar itu artinya sebagian besar memakai bahasa yang tidak baku dan sebagian kecil akan memakai bahasa yang baku. Kemudian sementara itu untuk ragam semi standar merupakan ragam bahasa peralihan antara bahasa standar dan non-standar. Kemudian kita masuk ke bagaimana kalian mengenal dalam langkah-langkah penyusunan sebuah tulisan atau karya ilmiah. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan tulisan ilmiah, di mana ketiga tahapan itu adalah tahapan persiapan atau pra-penulisan, tahapan penulisan, dan tahapan penyuntingan atau revisi, di mana ketiga tahapan ini akan terlihat tumpang tindih dalam sebuah pembuatan tulisan ilmiah yang pendek. Jadi tahapan ini akan dilalui lebih teratur dalam penyusunan makalah atau tulisan yang lebih panjang yang terdiri atas beberapa bab. Nah, kita bahas mulai dari yang tahapan persiapan atau pra-penulisan. Jadi dalam tahapan persiapan atau pra-penulisan ini, itu kegiatannya antara lain ada penentuan topik, ada pembatasan topik atau perumusan masalah, ada penentuan judul, kemudian dilanjutkan dengan penentuan tujuan,
penentuan bahan, dan terakhir pembuatan kerangka karangan. Jadi pada tahapan persiapan ini prinsipnya adalah tahapan untuk menentukan topik yang akan dipilih, di mana penentuan itu akan membatasi dan mengarahkan tulisan yang kalian buat agar lebih terlihat secara sistematis dan teratur. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan pada tahapan persiapan atau pra penulisan adalah penentuan topik. Nah, di mana dalam penentuan topik merupakan pemilihan pokok persoalan atau tema untuk sebuah tulisan. Topik ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti melalui pengamatan, pengalaman, atau penalaran atau logika. Di dalam pemilihan topik tersebut, kalian perlu memperhatikan manfaat dari topik tersebut, kemudian bahan yang dapat diperoleh atau data yang dapat diperoleh, dan topik tersebut tidak boleh terlalu luas atau terlalu sempit. Kemudian untuk mencapai topik yang cukup terbatas, artinya tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit, maka dalam tahapan persiapan kalian perlu melakukan pembatasan topik atau perumusan masalah dalam sebuah karya ilmiah. Nah, setelah topik ditentukan dengan pembatasannya, kemudian akan dilanjutkan dengan perumusan judul karangan. Nah, judul ini merupakan nama karangan. Nah, di dalam perumusan judul ini kalian perlu memperhatikan antara kesesuaian dengan topiknya, antara isi dengan jangkauannya. Kemudian dalam penggunaan judul itu harus menggunakan frasa bukan kalimat. Kemudian judul tersebut harus dibuat sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Artinya tidak dinyatakan dengan kata kiasan atau tidak mengandung makna ambigu atau bermakna ganda. Selanjutnya setelah judul itu dilengkapi dengan tujuan penulisan dan bahan, dan akhirnya tahapan persiapan akan masuk kepada kerangka karangan atau outline, di mana kerangka karangan ini akan berisi tentang rencana kerja atau ketentuan pokok tentang rincian suatu topik, sehingga penyusunan karangan yang kalian buat itu dapat dijamin lebih logis dan teratur. Kemudian setelah selesai melakukan kegiatan-kegiatan dalam tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan, kalian masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu tahapan penulisan, di mana kerangka karangan yang ada pada tahapan persiapan di awal ini akan dipakai sebagai pedoman kerja. Jadi pada tahapan penulisan, langkah pertama yang kalian tempuh dalam tahapan penulisan itu adalah pengumpulan data, di mana data itu bisa berupa informasi yang didapat di koran atau di buku ataupun di literatur secara online, yang pasti harus e-book atau bukan blogspot. Nah, di samping pencarian informasi dari kepustakaan, juga dapat langsung terjun ke lapangan atau ke laboratorium. Nah, data di lapangan dapat dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi, melalui wawancara atau interview, ataupun juga melalui percobaan atau eksperimen. Jika data yang kalian peroleh sudah lengkap, langkah berikutnya itu adalah penyeleksian dan pengorganisasian data. Nah, di mana data itu harus diolah dan dianalisis sesuai dengan keperluannya. Bila diperlukan, kalian juga perlu melakukan pengolahan secara statistik untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Kemudian selanjutnya sudah dapat dilakukan pengonsepan karangan ilmiah sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah kalian tetapkan pada tahapan persiapan. Nah, kemudian setelah menyelesaikan tahapan yang ada pada tahapan penulisan, kalian masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu tahapan penyuntingan atau revisi. Sebelum dilakukan
final perlu dilakukan pemeriksaan atau penyuntingan terlebih dahulu. Mungkin ada bagian yang tumpang tindih atau ada penjelasan yang berulang-ulang. Apabila terdapat penjelasan yang berulang-ulang, buanglah penjelasan yang tidak perlu, atau apabila penjelasan ada yang kalian rasa penjelasan tersebut kurang, maka perlu adanya penambahan penjelasan yang hanya diperlukan. Jadi dalam kegiatan itu juga akan dilakukan penyuntingan bahasa yang kalian gunakan di dalam sebuah tulisan ilmiah. Demikian 3 tahapan penting yang perlu kalian lakukan di dalam penyusunan karangan atau tulisan ilmiah. Kemudian setelah itu kalian masuk bagaimana cara atau bagaimana sistematika di dalam sebuah tulisan ilmiah. Jadi secara umum tulisan ilmiah itu harus memuat 3 hal, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di mana bagian pendahuluan ini akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, hipotesis itu jika kalau ada ya, kerangka teori, metodologi, dan jangkauan pembatasan. Nah, bagian pembahasan ini merupakan inti dari pembicaraan. Kemudian untuk bagian pembahasan ini akan memuat temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut, di mana temuan ini harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dan mencukupi. Kemudian temuan ini juga harus diklasifikasi dan dideskripsikan sesuai dengan keperluannya. Kemudian pada sistematika penutup, di mana bagian penutup ini akan memuat simpulan dari temuan yang diperoleh atau saran-saran yang bisa kalian kemukakan, yang dimana saran-saran tersebut harus berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian selain terdapat pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang ada dalam suatu sistematika penulisan ilmiah, juga harus dilengkapi dengan unsur-unsur lain yang biasa menyertai dalam penulisan karangan ilmiah. Nah, unsur-unsur itu adalah seperti halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau lambang, ya, kemudian juga ada daftar daftar isi, kemudian juga ada seperti daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang kalau ada mendukung di dalam penulisan karangan ilmiah kalian. Kemudian setelah kalian mengenal bagaimana sistematika yang baik dalam penulisan ilmiah, kalian juga perlu mengenal bahasa Indonesia yang terdapat di dalam karangan ilmiah, di mana ada beberapa ketentuan yang perlu kalian perhatikan dalam penyusunan karangan ilmiah agar karangan ilmiah kalian itu bersifat komunikatif. Jadi karangan itu harus memenuhi kriteria seperti logis, sistematis, dan lugas. Maksudnya logis di sini adalah bahwa keterangan yang dikemukakan itu dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Kemudian yang maksud dari sistematis di sini berarti karangan itu harus disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Dan artinya lugas di sini adalah jika keterangan yang diuraikan atau disajikan dalam bahasa itu harus langsung menunjuk persoalan, tidak menggunakan basa-basi. Jadi kriteria dalam karangan ilmiah itu harus logis, sistematis, dan lugas. Oke, jadi di dalam penyusunan karangan ilmiah itu harus memperhatikan penyusunan paragraf yang baik, yaitu memenuhi syarat kesatuan, koherensi, dan adanya pengembangan.
Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana perencanaan kalian di dalam membuat sebuah karangan ilmiah. Jadi di dalam perencanaan itu kalian harus memahami dulu macam-macam tulisan non-fiksi, di mana tulisan non-fiksi itu untuk karangan ilmiah harus menggunakan ragam bahasa baku atau standar. Dan kalian sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan karangan ilmiah, di mana itu perlu adanya tahapan persiapan atau pra penulisan, adanya tahapan penulisan, dan adanya tahapan penyuntingan atau revisi. Dan kalian sudah mengetahui bagaimana sistematika di dalam sebuah penulisan ilmiah, di mana penulisan ilmiah itu harus sistematis, harus terdapat pendahuluan, harus terdapat pembahasan yang merupakan inti daripada karangan ilmiah kalian, dan penutup yang logis dan nyata. Dan kalian juga sudah mengetahui bahasa yang digunakan di dalam sebuah karangan ilmiah itu harus logis, harus logis. Selain logis, kalian juga harus sistematis dan harus lugas. Jadi untuk penutupnya, untuk poin yang pertama adalah bahwa karangan ilmiah itu merupakan salah satu bentuk karangan non-fiksi. Untuk itu harus disusun dengan mengikuti kriteria penyusunan karangan yang baku. Paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan karangan ilmiah. Yang pertama itu adalah topik yang dibahas itu harus faktual, dan cara penyajian yang dilakukan itu adalah harus formal. Nah, di dalam penyajian ini harus memperhatikan kriteria bahasa Indonesia. Itu kriteria bahasa Indonesia itu harus logis, sistematis, dan lugas. Oke. Demikianlah materi saya untuk hari ini tentang perencanaan karangan. Semoga materi ini bermanfaat terutama untuk kedepannya nanti di saat kalian mulai melakukan penyusunan tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan. Sampai sini aja untuk materi hari ini yang dapat saya paparkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, udah bisa langsung diskusi dengan saya, japri saya langsung. Tetapi kalau tidak ada, saya akhiri materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat siang.